Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Thank you buat teman-teman semua yang terus ikutin kita di ngomongin MU melulu. Ikut bersambut ya. Pada hari ini kita pasti istimewa banget nih karena kedatangan sang jawara nih, ada Dul, anggota SU dari lama ya. Dari 2012. Tahun berapa dulu? 2012 ya. 2012. Zaman 2012. SU baru lahir tuh, dulu udah join bareng sama kita gitu kan. Nobar. Iya. Ikut nobar juga. Thank you banget nih Dul buat waktunya, buat Thank you. Mas. Sama-sama thank you. Nih dia di si keempat kita, episode keempat kita udah Jadi panggil gitu ya. Kita ngomongin MU nih, yang gampang-gampang dah. Mungkin pertanyaan pertama nih ya, obrolan pertama kita buat Dul. Gimana Dul, menurut lo pembelian pemain United di tahun 2025 itu ya? Ada Cuna, Bumo, Sesko, sama ada Lemans. Gimana menurut lo Dul? Top. Gua rasa nih pembelian yang dari musim ke musim ini bursa transfer paling efektif ya. Paling efisien juga ya. Secara angka juga nggak terlalu besar. Iya, bisa dapetin Bemo dengan harga segitu, Sesko dengan harga segitu. Ibarat kalau di Karmo tuh nggak rugi banget ya. Ya walaupun tetap harganya tinggi karena United yang beli ya. Iya, tapi dapat Sesko berapa harganya? 60 ya? Ya, sekitar 44 Sebelumnya, tahun-tahun sebelumnya kan emang ini kan udah dikasih Sesko kan. Iya. Emang harganya masih tetap tinggi banget. Cuman nggak tahu nih sekarang manajemennya itu gokil. Maksud gua setiap pemain yang dijual ke ini emang pasti mahal. Cuman masih masuk akal sekarang. Mungkin zaman yang Woodward itu bicara banget. Iya. Anthony. Oh itu ngawur. Iya, ngawur. Kelasnya cuma 57 juta. Iya. Gila enggak tuh kan gitu. Ngawur. Ya, coba baru tuh kalau misalnya kita lihat sebelumnya kan ada kiper Onana, ya kan, yang which is dimana dia tuh hobi banget build in serangan ke depan. Sekarang masuk lagi Lemans itu kan tipikal kiper yang klasik, Ya. yang tipikalnya hanya sebatas gunanya kiper nahan bola, udah gitu aja. Menurut lu gimana? Apakah MU itu lebih cocok dengan kiper yang tipikal klasik atau emang ini suka build serangan? Mungkin gimana? Dua-duanya cocok sih. Ya, oke. Klasik cocok. Tapi Lemans menurut gua agak-agak ada modernnya juga ya. Ya, oke. Dilihat kemarin lawan Liverpool, Ya. ada beberapa build up mulai dari dia. ya. Dia sangat tenang di area bolanya, Oke, betul. sangat tenang. Terus akurasinya long ball-nya rata-rata Nyampe. bukan nyampe, tapi kadang nggak nyampe tapi juga membahayakan lawan gitu. 23 tahun dulu itu. 23 tahun ya. Dan dia punya apa ya, kiper kayak Onana gitu, kayaknya ngomel ke Maguire gitu nggak berani gitu ya. Kalau dia pede ya. Bukan ke Maguire, ngomel-ngomel ke Defender ya. semuanya gitu nggak berani. Kalau gua lihat si Lamens ini dia kayak berani speak up abis nge-save gitu, dia berani speak up gitu. Wah, ya confidence-nya tinggi gitu. Bagus. Ya maksudnya dengan kiper yang usianya sangat muda ya, kita lihat umur segitu, tapi setidaknya dia udah bisa berani muncul di pendukungnya. Karena gini, pendukungnya itu ekspektasinya terlalu tinggi. Iya. Cuma menurut lu, gimana kalau misalnya kemarin itu Lemans itu muncul dari awal match, dari awal musim? Menurut lu gimana? Karena Lemans ini kan sengaja banget, gue ngeliat dari Amorim tuh kayak gue jangan mainin Lemans dulu, karena masih ada Onana segala macam. Nah sekarang 2 match ya kemarin, dua match ya. dari match pertama itu akhirnya dikeluarkan karena gue nggak tahu reasonnya kenapa nggak dimainin dulu, sekarang baru dimainin. Apakah menurut lu ini tuh momen yang tepat ketika dikeluarkan Lemans di match yang sebelum lawan Liverpool sama yang lawan Liverpool sekarang? Tepat banget sih. Oke, di situ mungkin menurut gua titik cerdasnya Amorim kali ya. Ya mungkin butuh adaptasi juga sama Liga Inggris. Butuh Waktu lah ya, penyesuaian dengan tim juga ya. Jadi biar nggak kaget juga dia tiba-tiba langsung main di liga yang besar gitu kan. Berarti secara kalau ngomong adaptasi di Liga Inggris, pembelian Mbomo sama Cuna menurut itu efektif banget. Efektif banget, itu pinter banget. Ya kan, Pinter banget. Kalau kita lihat rekodnya kan dia tuh di Mbomo dengan klub lamanya dan Cuna di klub lamanya itu sudah sangat hafal dengan teknis di Liga Inggris kan. Makanya menurut lo gimana tuh, itu tepat banget kah MU ngebeli pemain itu, walaupun ya
harganya cukup pricey, tapi setidaknya dia udah ada pengalaman di Inggris ketimbang kita nyari pemain dari liga luar yang which is masih kita masih abu-abu lah. Buram lah ya, masih ya, buram gimana. ya. Cuman gimana menurut lo nih? Tepat banget sih Kunha Mbeumo gitu. Mbeumo sih yang paling Betul, paling ya. paling Berasa betul. banget efeknya ya. Berasa udah 3 gol sekarang ya. Iya. Udah 3 gol. Justru kalau misalkan emang gue jadi Amorim itu taktik yang bener banget gitu ya. Kalau maksudnya beli pemain dari pemain Liga Inggris yang Ya. jadi aja gitu maksudnya. Itu yang ketiga. Kok juga angkanya sama-sama tinggi kan Iya, gitu. gitu. Menurut gue emang Liga Inggris itu emang liga paling kompetitif. Yang menurut gue tuh, lu pemain kalau bener-bener lu cuma jago di liga lain, belum tentu di Liga Inggris itu sebenarnya. Contoh ya, gue nggak tahu, mungkin pemain lain seperti Foden segala macem, gue nggak tahu ya dia bisa bersinar atau nggak di Inggris. Cuman ketika di ujung-ujungnya sebelum dia dicoba balik ke mana? Sekarang Napoli. Napoli, balik ke Napoli. Sekarang ini Napoli bagus lagi dia tapi ya. Emang cocok sama liganya Cocok berarti ya. sama liga, Mungkin kan? ya, mungkin. Iya. McTominay kemarin jadi pemain terbaik Liga Italia. Terus Liga Italia cuy, iya. Karena kan posisi tambah lagi kan Kevin De Bruyne Iya. ke situ juga di Datang. Napoli jadi tren tuh. Nah, sekarang ini gua ngeliat Sesko, pemain muda gitu kan. Pemain muda ini menurut lu gimana? Apakah perlu adaptasi lagi kah di Inggris gitu? Karena kita ngeliat beberapa match sebelumnya emang kita lihat Sesko ini masih banyak mengalami kesulitan. Ya. Gue nggak tahu kesulitannya dari Sesko-nya sendiri atau emang belum ada supply dari kan itu. Kalau Sesko mungkin ya dia butuh adaptasi dikit Ya. lagi ya menurut gue pribadi gitu. Karena dia dari Leipzig dari Liga Jerman Ya. jago sih. Aha, Tapi ya balik lagi ke Liga Inggris ya. pasti butuh adaptasi. Tapi lumayan udah 2 gol ya. Ya, Udah 2 maksudnya gol. oke lah. Udah Oke 2. banget gitu, oke banget untuk pemain masih muda. Baru yang datang, yang baru dari datang. entah ya kan tiba-tiba masuk ke Liga Inggris yang gila loh. Klub kecil aja lawan MU tuh mendadak jago. Iya, Betul iya. nggak? Ya kan lu ngerasain ya pasti kan zaman mungkin dari sebelum-sebelumnya wah, setiap klub yang kita lawan berasa big match didukung atau agak ketemu dari MU sendiri. Tiba-tiba kipernya Iya, jago iya, lah, iya, gitu. gitu kan. Oke, selanjutnya menurutku kan ini kan Liga Inggris sudah berjalan 8 match ya Iya. musim ini. Menurutku gimana nih sepanjang 8 match ini apakah so-so atau ada progres yang tiba-tiba wah, bisa kemungkinan kita ke atas apa gimana mungkin? Menurut gua so-so, tapi untungnya Liga Inggris ini lagi apa ya? Lagi kompetitif banget gitu. Untungnya jadi Liverpool juga kesulitan lawan tim kecil gitu. Bener, gue setuju lagi. Emang saya semua klub kalau masuk Liga Inggris baru awal match itu benar-benar lagi pada ini ya, Lagi nyesuaiin semua. Ya kita lihat kalau ini gini deh, match terakhir menurut lu lawan Liverpool, MU itu main lepas atau enggak? Lepas banget sih. Ya. Lepas Jadi, banget. betul, gue setuju sama lu ya. Lepas atau tidak, gue ngerasa gini. Liverpool ketika ngegangguin kemarin, jadi pressure-nya di Liverpool. Bebannya di Liverpool ya. Bukan di MU Iya, ya. betul, Kita setuju, kan, setuju. kita sebagai fans ini jujur kayak, udahlah, satu tulus aja. Iya, iya. Mau menang, mau kalah, mau seri, it's okay. Cuman setidaknya kalau kalah, itu Jangan jauh-jauh, Kayak ya. yang 7-0, segala macam itu amit-amit lah. Setidaknya kita melihat kemarin match, bener-bener pemain itu gak ada beban. Gak ada beban dari kita semua tuh gak ada beban. Dan lu bayangkan aja, contoh, kenapa gue bisa bilang gitu? Kita bisa lihat mungkin rotasi bola antara Bruno ke Amad Diallo terus ya menit kedua lo, lu bayangin aja lawan Liverpool ya itu hitungannya kayak sebuah miracle ya untuk zaman sekarang ya mungkin kalau zaman dulu Ya bisa lah. jadi Iya, biasa iya. banget gitu. Cuma kalau kita ngeliat sekarang Liverpool kedua bola itu kan kayak hal yang Di Anfield pula. Di Anfield. Wah itu sih ya. Kalau dulu yang Anfield ya sih ya gua di yang Anfield. ngegolin Bomo pemain baru terus tiba-tiba dia selebrasi kayak salah. Gila kan, itu gokil sih selebrasinya dia kan di depan penonton Anfield kan wah gokil banget. Tapi lu nonton dulu. Nonton dong, Iya, full match. jelas itu. Match-nya jam-jam bagus itu. Dan Jamnya oke sih ya. Dan yang gila lagi habis segolan, MU bisa stabil lagi ya. Nah, itu nggak nyangka itu. Dan Bisa babak kalah pertama lagi. mainnya gila sih ya. Gila itu. Lu ngeliat gak, lu ngerasa gak kalau back-nya MU menurut gua contoh ya, Maguire sama Delip itu kayak ngeliat Rio Ferdinand yang hidup gitu, rapih banget Iya, gitu mainnya. iya, iya. Berkesan kayak Di eranya ya. iya gitu loh, bagus banget dia tuh. Gimana ya? Kayak match pertama tuh kita nggak kejebolan aja kayak alhamdulillah banget ya. Terus ngeliat
mainnya rapi itu keren sih gitu. Kayak mimpi ya. Asli, lawannya Liverpool loh. Lawannya Liverpool loh. Bukan Liverpool CC ya. Liverpool yang setidaknya bapuk gitu. apa kita yang jago? Iya, jadi gitu ya. Ya karena menurut gue emang mungkin Liverpool lagi underperform. Tapi kemarin dia habis menang Liga Champions semalam 5-1 coy. Belajar kayaknya. Aja ya. Tutorial kan kemarin tuh gitu. Iya, iya. Terus coba menurut lo mungkin ada nggak target nih kayak yang masuk make sense nih target tahun ini tuh ngapain gitu juara Realistis, Siapa? yang paling realistis. Yang paling realistis dulu deh menurut lo gimana? 4 besar sih. Tapi tergantung lawan Brighton nih. Oke. Kalau gua rasa MU itu udah lama kan nggak menang 3 3 in row ya. 3 in row ya. Three in row, Kita iya. lihat ini MU ini lawan Liverpool kan biasa kan. Ketemu lawan tim jago. Iya. Yang Nah, gitu ikut naik kan. tiba-tiba abis ini ngelambak lagi. Tapi kalau lawan Brighton ini bisa menang 3 match win streak ya. Iya, in row gitu kan. Win in row itu itu bisa 4 besar. Karena memang Bisa. sebetulnya Liga Inggrisnya juga keren ya. Maksudnya sekarang Iya. bedanya cuma 6 poin doang sama paling atas. Iya, itu kan dia. gitu. Kompetitif banget ini liga tuh bukan Gokil sih. bukan liga apa ya, bukan liga CC gitu. Makanya bukan nggak ada yang nggak mungkin kita tarik ke belakang zaman Leicester tiba-tiba bisa juara tuh kayak ini apa sih liga apa gitu. Iya, iya. Kayak apa nggak mungkin aja gitu terjadi. Tapi kalau menurut lu dulu 4 besar lah ya yang paling realistis. besar, ya. paling realistis. Ikut champion dulu lagi lah ya. Ikut champion. Kita target buat juara ya kita memang makin terus aja ya. Ini kasih mas syukur kalau enggak ya udah karena emang sudah terbiasa dan kayak ya udah kita berharap minimal itu zona Liga Champion itu masuk lah ya Dekat kita ya. 4 lah, Iya. 4-3 itu. 4-3 lah ya. Kalau 2 kayaknya masih agak berat sih ya. Dua. 2 kayaknya masih punya Liverpool kalau nggak City sih ya. Arsenal Ya, mungkin. City. Arsenal Arsenal, mungkin ya tapi baik lagi kita makin Arsenal kalau kata kalau kita coba Gary Neville sama siapa Carragher pada ya kan. Karena lu nonton dulu Arsenal tuh sama dikit on Netflix kita setiap tahun dijanjikan bakal episode itu tiba-tiba habis gitu aja posisi 4, posisi 3 gitu. Wah, Masih ini sih ya. Sampai ke 8 nih Liga Inggris masih misteri ya. iya. Kita nggak nyangka MU berjarak cuma 6 poin doang dari peringkat 1 kan. Satu itu. Wah. Kalian tiba-tiba Masih Liverpool ada- bisa kalah Iya, gitu kan. Iya, masih ada peluang lah gitu asalkan konsisten. Makanya kalau gue pribadi sih lihat dari match Brighton dulu ini sih. Kalau misalkan menang tuh otomatis akan angkat confidence pemain kan. Betul, setuju juga. 3 in a row. Apalagi lawannya Brighton juga. Kuat juga tim kuat. Kita juga. jarang menang ya. Kalau misalkan menang tuh itu. Menang tuh nggak perlu banyak banget. Iya. Cukup 1-0, 2-1 bisa. Hasil akhir aja. Ya yang penting ya lu ngomong wah main lu parkir bus, gua nggak peduli. Yang penting hasil akhir. Hasil akhirnya oke. Hasil akhirnya oke. Era Ten Hag tuh juga waktu bangkit di peringkat 3 ya gitu. Itu juga habis lawan Liverpool tuh. Iya, Habis betul. lawan Liverpool 2-1 tuh di kandang, habis itu kan dia berapa kali menang tuh. Sempat jadi title juga ya. Contenders ya. Ya Oh iya, sempat Walaupun akhirnya merosot lagi. Ya kita lihat aja nih. Kita lihat lah sampai akhir musim itu seperti apa guys. Jadi kita berdoa banget untuk fans MU itu jangan terlalu Jangan patah arang dulu lah ya. Kan kita Patah masih arang. ada kesempatan kita perbaikin dulu kayak kemarin back lagi hancur-hancuran kita beli back kayak beli segala macem. Kita lihat juga kan kayak Maguire tuh salah satu pemain yang menurut gua harus jadi kapten harusnya. Iya. Bruno Fernandes hobinya marah-marah. Marah-marah ya. Malas juga ya. Emang Mager. ya enggak mungkin udah tetap juga kali ya beberapa tahun jadi kapten laptop kok gini-gini cuma gue sangat mengapresiasi yang Dari namanya Maguire. Maguire. Dicaci, dimaki, di troll habis-habisan semua fans bola segala macam cuman gue ngeliat ini orang passionate banget. Enggak, hidupnya buat bola banget kayaknya ya. asli banget ya. Gue selalu berekspektasi setiap ada bola corner, gue berharap nih gue selalu di depan. Karena gak tau deh, kalau misalnya kan ya, bisa shot in masuk, ada chance ya kan, cuma kayak itu emang kebetulan tuh gokil banget sih. Cara jalan bola segala macam. Selebrasi dia tuh kayak Biasa aja ya. kelasnya. Gagah banget, dadanya busung banget dadanya. Gila itu gokil parah gitu ya. Maguire tuh bisa jadi kisah inspiratif ya. Asli. Nanti kalau Maguire ada, mungkin kalau ada teman-teman berbagi buku segala macam bisa ada itu Maguire. Dan gue salut sama Maguire dan United sendiri ya. Ya. Legend nggak tuh?
Gimana? Salutnya gimana? Salutnya gini, Dul. Maksudnya dia nggak sempat sampai dipinjemin, dia tetap mau di tim itu kan berarti dianya sendiri yakin kalau dia bakal dapat tempat kan gitu. Pemain-pemain yang dipinjemin itu kan ya dari dirinya dia sendiri udah, aku dipinjemin dulu deh gitu. Ada persetujuan pastinya kan gitu. Kalau dia kayaknya, gue masih yakin di sini gue dapat tempat gitu. Wah dipinggirin berapa pelatih dia kan gitu. Iya, dikatakan gimana Sancho, ya kan? Sekali dipilih langsung tiba-tiba update freedom. Iya. Papa main tuh harusnya, ya harusnya sih. Ada fight-nya lah gitu ya, kan. Itu nggak kayak gitu. Kalau lo emang nggak suka sama klub, cabut aja. Jangan sosok bikin statement klarifikasi sana sini. Ya maaf nih kita bukan podcast yang itulah. Kita suka klarifikasi, cuma kan kita lihat bagian jual pemain itu. Mungkin kalau misalnya Sancho ada zamannya Ronchi. Wah, selesai sih ya. Habis. Diinjek akhirnya kayaknya. Paspor ada di zaman Roy habis. Habis. Ya kan kita ngeliat aja oke dapat yang segitu. Harusnya mereka tuh berterima kasih ya tuh Mas di era yang hitungannya benar-benar no leader. Ini MU tuh gak ada leader menurut gue. Minim apa ya? Minim yang ada kapten cuman tidak ada Yang malahin gitu. Dulu banyak banget ya. Parah. Rooney. Iya. Iya, leader semua dulu. Rooney Wah, zaman kacau. bocah direkrut dari Everton masuk ke MU itu masih nunjuk sama Roy Keane 2004. Jadi ya kan? Neville. Jadi Phil Neville segala macam. Nah itulah. Sakit sih itu. Beda. Ini ada Ferdinand terakhir kan sampai 2013 Iya. masih bisa ngebawa anak-anak kecil itu sampai juara kan gitu. Ferdinand Vidic, ini kan ingat berat dua Evra kapten kan terakhir 2013 itu. Seorang Evra bisa jadi kapten. Leading Vidic sama Ferdinand kan kurang bagus apa itu, ya kan? Nah, lah. Yang penting sekarang tuh kan udah banyak kiper performa yang kita build dari kiper juga sudah mulai diganti dengan yang lebih oke, back juga oke, defense apa DFS segala macam mungkin kita masih bertahan sama Casemiro ya. Casemiro. Ugarte juga Ugarte ya buat pelapis oke lah ya. Iya, buat aja. lapis. Cuman emang Perlu sih masih sih. Gue butuh DFS sebenarnya dia. Iya, Baleba kali ya. Iya. Semacam gitu. Boleh ya. Boleh banget. Boleh banget. Tapi angkanya gede banget ya. Apa udah kayak anaknya mau ke MU kan? Udah gitu gini, Unitednya lagi nyamain Liga Champions. Oh, iya. Gitu kan. Jadi penurunan pemasukan klub berasa banget tuh pastinya kan Tapi gitu. jangan salah guys, kita tuh nggak masuk di Liga Champion, cuman klub termahal Iya. kedua. Kan gokil gue bilang kita. Tapi secara budgeting pasti nggak akan masuk gitu pemasukannya. Betul nggak masuk. Cuman ya kita nggak tahu lah, jadi kita nggak seskot tiga dari sama sebenarnya. Ini tuh Ada ya duitnya ya. Dari mana gitu ya. MU tetaplah MU ya. MU tetaplah MU ya. Itu tetaplah MU, di mana jadi ladang bisnis bagi pengusaha besar gitu. Oke, selanjutnya nih, gimana nih? Ini kan SU, ini kan kita dari Simpatisan United ini kan udah berdiri. Sekarang udah umur berapa mas? 14. Tahun ke-14. Tahun ke-14 kita eksis lah gitu. Ini buat dulu yang menemani kita ikut Ini bareng dari jadi zaman followers sudah itu dari lucu-lucu. 2012 gitu yang join nobar malam Iya. sore dari waktu-waktu. Menurut lo apa nih Dul, harapan lo buat ya komunitas kita lah kita bisa bilang Iya, gitu karena iya, kita iya, nge-build iya. bareng gitu. Gue juga nggak bisa memungkiri mungkin Dul secara pengurus nggak pernah ada di dalam Iya. kepengurusan tapi andilnya sangat besar buat kita di kepengurusan gitu. Kalau harapan dan doa nih Dul buat Simpatisan United. Makin solid pasti ya. Sehat-sehat semuanya. Makin sukses semuanya. Amin. Terus nomor-nomornya makin ramai lagi. Amin. Sehat-sehat semuanya. Terus pokoknya jangan sampai bubar lah ya. Amin. Insyaallah itu harus dijaga-jaga tuh. Makin luas juga. Amin. Terus pokoknya kita bareng-bareng sampai lihat MU juara lagi. Amin. Thank you. Belajar MU lu kapan? Gitu aja kali ya Mas Ra. Oke. Oke, kira-kira apa yang mau disampaikan kira-kira Mas Ra? Kalau dari gue mungkin itu sih Vin. Thank you banget buat Dul buat waktunya pastinya, Thank you, buat ngeluangin sama-sama. waktunya. Sehat juga buat Dul. Sukses di seluruh karirnya. Amin. Main filmnya, musiknya pastinya. Kita doain bersama dan ya kalau kita pasti akan nonton juga kalau dulu Siap. panggung, main Siap. film pastinya. Oke, dari kita kayak gitu aja teman-teman semua. Edisi ngomong kali ini ngomongin MU melulu. Sekali lagi tetap di follow, di komen, subscribe dan ya di share ke teman-teman semua. Share-share ke platform lain kita di Ya. YouTube, Instagram, sama TikTok. TikTok kita baru mulai guys. Jadi kalau misalnya ada berbau dengan SU segala macam, jangan pernah ragu untuk subscribe dan share ke medsos kalian. Oke. Terima kasih. Thank you semua. Gue Kevin dan di Gua sebelah dan ada Dul di sini. Terima kasih. Thank you, friend.